Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan ini ya. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Dan tentu saja kita akan konfirmasi lebih lanjut dengan reading di tiap minggunya. Oke, sesuatu dari waktu lampau yang mungkin masih berpengaruh hingga saat ini. Di waktu lampau ini ada hubungan yang baru dimulai ya, spesifik untuk hubungan romantis yang baru dimulai, berlangsung sampai sekarang, kamu baru ketemu seseorang, atau ada orang-orang yang suportif sama kamu ya. Lalu di waktu sekarang ada kesempatan-kesempatan yang mungkin semesta hadirkan sama kamu, peluang-peluang, atau bahkan mungkin kayak sesuatu hal yang tidak kamu lihat sebelumnya, semesta tunjukkan di saat ini. Lalu di waktu yang akan datang ini ada dua kartu yang lompat ya. Kamu perlu belajar tentang atau memperhatikan ya tentang cakra pertama. Cakra pertama itu berbicara tentang rasa aman, lalu rasa stabil kita, rasa menapak kita di bumi. Menapak di bumi itu maksudnya apakah kita terlalu banyak di kepala kita, kayak overthinking, mikirin skenario-skenario tertentu. Itu yang berbicara tentang cakra pertama gitu ya. Kalau misalnya cakra pertama itu nggak seimbang, kita bisa kayak merasa nggak aman, merasa takut. Kalau problem dengan finansial juga sebenarnya itu akarnya ada di cakra pertama ya. Lalu kalau misalnya kita banyak berpikir, mikirin skenario tertentu, kita lupa being present gitu, being in the moment, itu juga cakra pertama kita nggak seimbang. Nah, kamu perlu memperhatikan tentang cakra pertama kamu. Dan dengan hal itu kayak aku melihat hal ini sebagai sebuah hal yang berkelanjutan ya. Dengan kamu memperhatikan cakra pertama kamu dan membawa keseimbangan, itu juga akan membawa pemulihan di hidup kamu dan akan membawa kamu menuju definisi bahagia kamu yang sesungguhnya ya. Karena cakra pertama itu seringkali ya, karena itu fondasi dasar, itu juga yang akan menjadi fondasi dalam hidup kita. Itu kalau kamu ngerti cakra, kamu akan sangat memperhatikan keseimbangan cakra kamu. Oke, hubungan romantis ada devil, berdamai. Mungkin di bulan April ini fokus kamu adalah karena ini energi pentacles yang sangat kuat ya. Kamu lagi fokus dengan dunia finansial kamu atau dunia fisik kamu, dunia materi. Kamu belajar untuk bergantung sama diri kamu sendiri, menyeimbangkan hal yang perlu diseimbangkan, lalu juga belajar berdamai atau belajar melihat blind spot kamu ya, kayak ada sesuatu yang nggak terlihat. Juga di sini ada pesan tentang hubungan romantis dan sesuatu. Gini, karena di sini ada devil dan di sini ada five of pentacles ya. Kayak ada sesuatu yang perlu kamu jujur gitu. Kamu lihat dan kamu jujur, kamu tahu ini ada yang nggak pas, ada sesuatu yang bikin kamu nggak happy, ada sesuatu yang terasa kurang. Dan ini udah berlangsung lama gitu. Ini harus kamu bereskan supaya apa? Supaya itu nggak jadi energi stagnan atau kamu kayak ibarat itu kayak ada kerikil yang masuk di sepatu kamu gitu kan, rasanya ada yang ganjel ya, ada yang nggak enak, jalan juga nggak nyaman, sama kayak gitu. Dan ketika itu jadi stagnan energi dan kamu nggak melakukan apapun dengan hal itu, semesta yang akan intervensi. Dan kalau semesta yang intervensi biasanya ngagetin sih. Jadi sebelum semesta yang intervensi untuk kebaikan kamu, sebaiknya kamu yang jujur mengevaluasi hidup kamu, melakukan perubahan-perubahan. Dan kalau berbicara aspek finansial lah, tadi kan aku bilang di awal gitu, itu ada hubungannya dengan root chakra kamu gitu. Coba deh kamu cari tahu tentang root chakra pertama. Apa yang kamu perlu tahu mengembalikan keseimbangan pada cakra pertama kamu. Oke, tema besarnya buat kamu adalah Ten of Pentacles. Yang tadi aku bilang tuh tema finansial sangat kuat gitu karena energi Pentaclesnya banyak. Dunia aspek realita kamu. Karena Ten of Pentacles itu adalah kartu pencapaian finansial, progresi finansial kamu yang lagi banyak fokusnya pada dunia finansial kamu. Mungkin ada orang-orang yang suportif yang akan membantu kamu atau ada kolaborasi di tempat kerja atau bisnis kamu. Karena apa? Di sini ada Six of Pentacles ya. Six of Pentacles itu berbicara keseimbangan, take and give. Kalau berbicara hubungan, ini adalah hubungan yang seimbang dan aku melihat progresi finansial dengan Six of Pentacles ya. Lalu kalau berbicara aspek dengan pekerjaan, kamu mungkin akan ketemu dengan rekan kerja yang bisa saling membantu, bisa saling support, atau rekan bisnis, atau bahkan mungkin
ada orang-orang yang akan datang di hidup kamu dan akan membantu kamu dalam bidang pekerjaan, karir atau bisnis kamu ya. Karena di sini ada Six of Pentacles, ada caring connection, ada orang-orang yang suportif gitu, yang akan membantu kamu dalam bisnis kamu atau bidang pekerjaan kamu. Yang menjadi tantangan adalah, ini semua saling berkaitan. Yang menjadi tantangan kamu adalah Six of Cups. Itu pertama berbicara tentang semesta mau ngasih kamu sesuatu gitu. Tapi yang tadi itu di awal aku bilang ada yang perlu kamu lihat dan ada yang perlu kamu bereskan dulu. Terutama ini berkaitan sama sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Yang tadi aku melihat ada hubungannya ya dengan sirut caka ini. Rasa aman, rasa stabil kamu, kemampuan kamu untuk napak di bumi nggak terlalu banyak di kepala kamu, dan juga gini, kondisi finansial kamu, keberhargaan kamu untuk menerima, kayak rasa pantas kamu untuk menerima, rasa pantas kamu untuk mendapatkan abundance. Itu semuanya ada di cakra pertama, dan menurut aku ada di cakra pertama dan cakra kedua gitu. Ketika ada suatu problem dengan kondisi finansial, itu kamu perlu lihat cakra pertama dan cakra kedua kamu. Setelah nonton reading ini, perlu deh kamu cari tahu gitu, mengembalikan keseimbangan pada cakra kamu, atau melihat ada apa gitu programming di kepala kamu yang membuat abundant itu sulit datang di hidup kamu ya. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Karena Six of Cups ini berbicara tentang masa lalu, bisa tentang hubungan romantis, bisa juga tentang hal yang terjadi dan efeknya masih terasa sekarang. Dan itu kadang kita nggak sadar gitu ya. Hal-hal tertentu yang terjadi waktu kita kecil atau di waktu lampau, seringan sih waktu kita kecil ada momen terjadi sesuatu, atau cara kita dibesarkan, cara kita diajar, atau apa yang kita lihat di sekeliling kita, itu kayak membuat kita mempunyai pola-pola pemikiran tertentu, dan sebagian besar kita nggak sadar itu masuk di alam bawah sadar kita. Karena kita nggak sadar kita berperilaku tertentu, akarnya dari mana, itu yang membuat kita merasakan efeknya misalnya pada dunia finansial, pada hubungan-hubungan kita. Itu yang kadang aku perlu tekankan, perlu kita lihat akarnya berada di waktu lampau. Nih, ini adalah advice buat kamu, Five of Pentacles. Kalau berhubungan dengan aspek finansial, apa yang perlu kamu lakukan perubahan-perubahan? Tadi aku udah kasih clue ya, satu. Ini ada hubungannya dengan cakra pertama dan cakra kedua kamu. Lalu, kalau merasa ada yang kurang gitu, ada yang nggak pas, entah itu dengan kondisi finansial, entah itu dengan diri kamu merasa kurang, merasa nggak pas, atau ada di hubungan kamu terasa kurang, terasa nggak pas, kamu perlu lihat gitu. Oke, akarnya dari mana? Oke, apa yang bisa aku lakukan? Kalau kamu nggak happy dengan apa yang kamu punya sekarang, atau hidup kamu in general, kamu gak happy tapi kamu gak melakukan perubahan apapun, ya itu tadi aku bilang di awal, kamu tinggal tunggu itu akan jadi sesuatu yang stagnan dan semesta akan intervensi buat kamu ya. Jadi kayak mau gak mau kamu buat perubahan dengan Eight of Cups di sini ya, mau gak mau kamu buat perubahan, atau kalau kamu gak buat perubahan, semesta akan mungkin akan mendatangkan Tower moment atau Death moment ya. Karena Eight of Cups ini kan berbicara tentang pergi meninggalkan sesuatu yang udah nggak pas lagi buat hati kita, buat hidup kita, menuju Nine of Cups. Nine of Cups itu kan kebahagiaan kita yang sesungguhnya, wish fulfillment. Tapi ada yang perlu ditinggalkan dulu. Mungkin perilaku kita tertentu, cara berpikir kita tertentu, atau cara hidup kita tertentu, situasi tertentu kita perlu tinggalkan, orang-orang tertentu. Karena apa? Karena sesungguhnya itu udah gak bikin kita happy, atau kita udah gak menemukan lagi kebahagiaan di situ. Ibaratnya kalau di kartu yang klasik Eight of Cups itu dia meninggalkan gelas-gelas yang kosong ya. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Ten of Pentacles. Tadi aku bilang apa? Tower moment dan Death moment ya. Dilihat Death-nya muncul. Kalau misalnya kamu gak membuat perubahan secara sadar gitu, jangan sampai itu jadi stagnan. Maksudnya aku gak bikin kamu parno gitu ya. Ini kan aku sudah memberi intro gitu, supaya jadi kayak tarot itu kan bukan sesuatu yang ajak gitu, bukan sesuatu yang ini semua akan terjadi seperti ini. Enggak, kamu semua punya kehendak bebas. Jadi ketika kalau misalnya situasinya seperti ini dan kamu tidak melakukan perubahan atau melakukan sesuatu ya, outputnya akan kurang lebih seperti ini. Tapi ketika aku memberikan gambaran energi seperti ini dan kamu membuat perubahan, aspek-aspek lain juga akan berubah gitu ya. Itu gunanya kamu kayak nonton tarot itu selangkah di depan gitu. Kamu tahu, oh kalau misalnya seperti ini aku tidak membuat perubahan, maka outputnya kurang lebih seperti ini. Tapi jika aku membuat perubahan, aku akan melihat output yang berbeda. Ada cara berpikir tertentu yang perlu berubah, terutama Hierophant ini kan
berbicara tentang cara berpikir tertentu atau sesuatu hal yang udah berlangsung lama, ya. Sesuatu hal yang udah berlangsung lama bukan berarti itu sebuah kebenaran yang mutlak ya. Kamu perlu kritis, kamu perlu mempertanyakan segala sesuatu gitu. Kalau perlu melihat dari angle lain gitu, kamu cari tahu. Kamu kritis, kamu pertanyakan gitu. Dan bisa juga kalau melihat sebuah problem itu kamu, makanya orang suka bilang think outside the box. Ketika kamu berada di luar boxnya itu ya, kamu bisa melihat apa yang kamu nggak lihat ketika kamu berada di dalam box itu. Oke, Five of Swords. Gini, dengan Five of Swords ini kamu pilih peperangan kamu pilih apa yang berharga, yang pantas kamu perjuangkan. Sesuatu di waktu lampau itu, kalau misalnya masih ada di waktu sekarang gitu. Ada quote-nya Einstein yang bilang gini, kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan untuk mendapatkan output yang berbeda gitu. Jadi kalau kamu mau sesuatu yang berbeda, kamu harus lakukan sesuatu yang berbeda, itu yang pertama gitu ya. Dan Five of Swords ini juga berbicara tentang drama gitu. Mungkin kamu perlu menghindari drama atau fokuskan energi kamu pada hal-hal yang prioritas dulu, yang kamu anggap penting dulu gitu. Kalau ada drama atau ada orang-orang yang memancing keributan atau berusaha menguras energi kamu, waktu kamu, tenaga kamu, dan kamu gak dapat apa-apa dari situ, jauhi ya. Kamu fokus dulu nih mengaudit hidup kamu. Bukan keuangan aja yang perlu diaudit, hidup juga perlu diaudit. Yang tadi aku bilang di sini kan sudah ada warning ya, jadi selebihnya terserah kamu melakukan perubahan atau enggak. Ten of Cups. Mungkin faktor keluarga atau faktor orang-orang terdekat sangat signifikan, atau kamu udah berumah tangga dengan orang ini tapi kamu gak happy. Kamu udah berhubungan lama sama orang ini tapi gak happy. Apakah kamu sudah membicarakan ketidakbahagiaan kamu, ketidaksenangan kamu dengan orang ini? Ya, kalau kondisi ini ada hubungannya dengan kondisi romantis atau rumah tangga kamu. Kalau misalnya kamu sudah bicarakan dan tidak ada perubahan, terus kamu mau apa gitu. Dan kalau misalnya kamu tidak bicarakan, yaitu tadi, kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Tidaknya kamu mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang terasa kurang, apa yang kamu mau orang ini lakukan gitu. Kalau ini ada hubungannya dengan hubungan romantis ya. Oke. Jadi pemimpin di hidup kamu gitu. Membuat perubahan, membuat pergerakan yang kamu rasa perlu. Emperor itu energi bos, energi pemimpin. Orang yang tahu hidupnya tuh maunya apa gitu. Tahu dia mau apa sama hidupnya. Kalau dia nggak happy, dia akan lakukan sesuatu. Kalau dia mau sesuatu, dia akan fokus, dedikasikan tenaganya, waktunya, semuanya dia dedikasikan pada hal itu. Dia akan menjauhi drama kalau nggak perlu. Kalau itu nggak ada hubungannya sama dia, kalau itu menguras tenaganya dia, membawa dia keluar dari tracknya dia akan jauhi itu ya. Dia akan fokus pada apa yang penting buat dia menuju kebahagiaan dia ya. Ini Eight of Cups berbicara seperti itu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.